reason for my pride. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan tausiah ini, tadzakur tafakuh, ya, agar kita semuanya semakin baik. Itu tujuannya. In uridu ilal islah, tidak lain yang dikehendaki para nabi itu kecuali memperbaiki, islah gitu ya. Jadi maka kita harus berusaha agar makin baik, makin baik. Jadi adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, jadi kalau kita lihat ya dalam kehidupan ini, itu orang-orang yang ngajak rusak, ya, orang-orang yang ngajak masuk neraka, orang-orang yang ingin masuk neraka gitu ya, itu saja ternyata itu pakai modal. Mereka itu pakai duit. Ingin ngerusak temannya aja, dia traktir dulu. Cuman ingin lalai, ingin fly, ingin tidak ingat sholat, dia mabuk dulu, itu beli minuman yang saya kira itu jelas lebih mahal daripada wedang jahe atau mungkin teh atau es. Jadi ini untuk ke neraka saja orang itu pakai biaya tinggi. Banyak tempat-tempat kemaksiatan yang masuknya saja mahal. Kulit-kulit yang bagus-bagus ditato, divariasi, dibikin sedemikian rupa dengan biaya mahal. Padahal itu jelas dilaknat oleh Allah gitu ya. Jadi artinya orang-orang menuju kemaksiatan itu ternyata banyak mengeluarkan biaya. Kamu lihatlah. Jadi berbagai hal itu ya malah udah sering kita baca ya, yang namanya pelacuran online itu ratusan juta ya. Orang itu dalam satu kali saja ya, orang itu booking gitu ya, ini ratusan juta, berpuluh-puluh juta. Jadi masuk neraka aja biayanya itu tinggi. Tapi nggak aneh itu, karena memang orang-orang kafir itu hanya untuk ke neraka, hanya untuk menyesatkan, hanya untuk merusak. Mereka itu bermodal harta itu. Ini jelas kok di dalam surat Al-Anfal ayat 36 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan, membelanjakan, mengalokasikan gitu ya. Kemudian memanfaatkan, menggunakan ya, menghabiskan harta mereka itu untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Menyesatkan orang itu perlu modal. Gimana ya biar anak-anak itu rusak? Perlu dibangun event-event kemaksiatan. Perlu digratisi dulu, perlu dibujuk dulu. Ini dalam Al-Qur'an sudah disebutkan. Rugi enggak ya? Jelas rugi sekali. Jelas rugi sekali karena mau masuk neraka saja dengan biaya yang tinggi. Jadi, liyasuddu an sabilillah, hanya untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah itu, mereka itu menghabiskan harta. Ya jelas nanti di akhirat tuh bukan hanya sekedar rugi, mereka itu menyesalnya sudah penyesalan di atas penyesalan. Mereka itu pada minta Robbirji'un, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia. Semua begitu. Akan mengatakan begitu. Walaupun di dunia mereka ya merasa hebat, merasa wah dengan menggelontorkan harta hanya untuk menyesatkan dan merusakkan. Jadi memang begitu.
Di dunia ini ada program-program hanya untuk menjadikan generasi muda Islam itu agar lalai itu ada. Itu seperti itu ada gitu ya. Jadi maka dari itu sebuah pelajaran bagi kita. Makanya terkadang orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir yang ingin merusak, itu terkadang mereka kalau dibilangi mbok jangan bikin kerusakan ya. Orang-orang itu bilang kami ini enggak merusak, kami ini membangun, kami ini memperbaiki gitu ya. Di mana itu? Di surat Al-Baqarah sudah dikatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi orang-orang kafir itu, kok kamu bikin tempat diskotik, kamu bikin tempat kemaksiatan, kamu bikin klub malam, kamu bikin ini, kamu bikin tempat-tempat hiburan bebas dan sebagainya. Jangan merusak lah gitu. Harus bilang gitu. Apa jawaban mereka? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dikatakan pada mereka kamu jangan merusak, mereka bilang qalu innama nahnu muslihun. Kami ini membangun, kami ini memperbaiki, kami ini biar menjadikan anak-anak itu modern, biar menjadikan anak-anak itu tidak kuno ya, biar menjadikan anak-anak itu gaul ya, biar menjadikan anak-anak itu agak ngetren, nah gitu. Kalau dikatakan bahwa jangan merusak, mereka mengatakannya innama nahnu muslihun, kamu ini memperbaiki. Allahumul mufsiduna walakin la yasyurun. Ketahuilah kata Al-Qur'an ya. Mereka itu sebenarnya merusak, tetapi mereka tidak merasa merusak. Walakin la yasyurun. Jadi enggak aneh ya, sampai titik ini kita semua paham bahwa wajar orang itu menggunakan harta untuk tujuan kemaksiatan. Alias dengan kata lain mau masuk neraka dan ngajak masuk neraka saja pakai biaya. Nah, kalau sudah pertanyaannya begitu, maka kembali kita. Loh, ini orang pada masuk neraka saja pakai biaya kok. Kita berharap masuk surga kok nggak mau susah payah. Loh, itu yang ngajak ke neraka saja mereka itu gigih. Mereka itu kata orang Jawa mawabio gitu ya, mawabio itu pakai biaya ya. Padahal bukan untuk jerbasuki. Jerbasuki itu untuk meraih kemuliaan, meraih kejayaan ya. Itu dengan biaya. Ini tidak jerbasuki. Cuman mereka itu mawabio. Nah, bukan jerbasuki, jerino ya. Untuk kepentingan hina di akhirat saja, mereka itu mawabio pakai biaya. Maka kita yang menginginkan surga, menginginkan kebaikan, kata anak muda, it just makes sense. Ya wes sak pantese, masuk akal ya. Kalau kemudian kita pakai biaya, pakai modal, pakai kesungguhan. Kamu semuanya ingin membeli surga, ya harus dengan berjuang, harus dengan gigih, harus dengan rajin beramal, harus dengan belajar sungguh-sungguh. Mau cari surga, cari dunia saja pakai biaya. Itu. Walaupun banyak orang cari surga itu hanya misalnya aja infak saja cari yang paling kecil, klitik gitu ya. Padahal orang cari neraka itu dengan biaya tinggi. Tiket masuknya saja dalam tempat-tempat hiburan yang kemaksiatan itu saja besar gitu ya. Nah ini mau pada kebaikan ini enggak dibeli dengan sungguh-sungguh. Gimana cara belinya? Enggak punya duit, dengan tenaga, dengan perjuangan, dengan doa. Maka kalian semuanya itu dalam belajar, dalam membiasakan kebaikan di sini, harus berjuang. Berjuangnya pelajar, berjuangnya santri, berjuangnya anak-anak, ya dengan gigih belajar, menghafal, terus melawan capek, melawan lapar, melawan ngantuk gitu ya. Hidup sedikit tidak enak, itulah perjuangannya. Jadi peribahasa yang ada itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Orang itu jangan ngambil enaknya dulu. Kita itu harus susah payah, hukumnya begitu.
Inna ma'al usri apa? Yusra. Bersama kesulitan nanti ada kemudahan. Jangan maunya mudah, hidup enak dulu. Nanti ngerkosonya nanti itu, menderitanya nanti. Karena pasangannya al usri yusra. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau inginnya berenang-renang ke tepian, ya susahnya diambil besok. Terserah. Tapi Al-Quran mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi enak di akhirat ya. Akhirat itu lebih baik dari yang pertama. Artinya bahwa untuk kemuliaan besok itu kita memang harus mengorbankan dalam hidup di dunia. Ya. Jadi orang Islam juga harus begitu. Kalau orang mau masuk neraka saja dengan kesungguhan, dengan biaya yang besar, mereka harus traktir, mereka harus bangun ini itu hanya untuk merusakkan generasi muda. Maka untuk orang yang baik sudah sewajarnya, bukan sewajarnya, malah harus. Ya. Jadi ada sebuah buku yang dulu saya baca, ditulis oleh Syekh Amir Shakib Arsalan. Judulnya monumental buku ini. Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang muslim itu tertinggal dan orang non muslim ghairuhum itu pada maju? Kenapa orang Islam itu tertinggal dan kenapa orang-orang non-Islam itu pada maju? Buku itu menceritakan begini, bahwa kenapa negara-negara Muslim dulu pada dijajah dan sebagainya, kalah dalam perang dunia, ya karena modalnya negara-negara yang menyerang negeri Muslim itu modalnya juga besar. Maka mereka bisa menang dalam perang dunia, mereka bisa menjajah negeri Muslim, modalnya besar. Wah, itu dihitung. Harta yang habis untuk beli senjata, untuk mengirim tentara, berapa? Jadi mereka menang. Kamu kan tahu negara-negara Islam pada dijajah semua itu. Kebanyakan dijajah. Itu ternyata orang-orang Eropa yang menyerang, itu wah dengan dana besar itu mereka bisa menjajah itu. Maka dari itu, mereka bisa menjajah, mereka bisa mengendalikan negeri-negeri Muslim. Pak, mana yang enggak jajah? Indonesia dijajah, Malaysia dijajah, Brunei dijajah, Pakistan dijajah, India dijajah, Libya dijajah. Jadi negeri-negeri Islam, Mesir dijajah. Hanya sedikit ya enggak. Loh, kok mereka bisa hebat ya jajah-jajah? Wah, mereka modalnya besar, pinter dulu. Mereka sekolah biayanya berapa, mereka beli senjata, mereka beli kapal untuk menaklukkan itu. Nah, orang Islam itu santai-santai, kamu generasi muda Islam itu loyo, belajar saja males, apalan nggak apal-apal, karena nggak serius gitu ya. Nek diajar pelerak, nggak jelas pandangannya, ya serius. Biar kamu itu meraih kesuksesan, kejayaan. Jadi harus begitu. Kalau kamu siang ada waktu istirahat, tidur. Biar nanti bisa belajar dengan baik. Ya. Maka dari itu, jangan dikira bahwa mereka dulu mengalahkan orang Muslim itu mereka tanpa perjuangan, tanpa harta, tanpa kekuatan yang dibayar. Mereka menggunakan semuanya. Sehingga dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah ada. Ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu fibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kamu itu jangan merasa rendah diri, merasa hina, merasa takut, merasa khawatir fibtigha'il qaum dalam mengejar musuh-musuh itu. Dalam berusaha mengalahkan musuh. Fa in takunu ta'lamuna, kalau kamu itu menderita karena perjuanganmu melawan musuh, apa dikira musuh yang menang itu tidak menderita? In takunu ta'lamuna fa innahum ta'lamuna kama fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka itu juga menderita seperti yang kamu rasakan. Artinya orang Islam itu dulu pernah kalah perang di zaman Nabi itu. Ini evaluasinya. Dikira orang-orang kafir itu
nggak menderita ketika perang dan menang. Mereka itu juga menderita, sebagaimana kalian juga menderita. Maka kalian itu harus sadar. Tapi kalian kan punya harapan surga. Maka kita begini ya. Jadi orang-orang kafir yang pada pintar-pintar, yang pada sukses, yang pada kaya, dikira mereka itu nggak babak belur dalam usaha. Mereka juga babak belur. Mereka juga fight, bertarung sungguh-sungguh. Maka kalau kalian semuanya orang Islam itu nggak mau sungguh-sungguh, ya itu suatu hal yang berat atau jauh. Ya saya kira itu saja ya untuk kali ini gitu ya. Semoga menjadi peringatan kita semuanya. Intinya adalah bahwa orang yang mau ke neraka saja mereka dengan biaya yang mahal, biaya yang tinggi. Maka kita yang mau meraih surga, kejayaan di dunia, kemuliaan dunia akhirat, mesti kita harus lebih gigih lagi. Sekian, semoga ini menjadi tazkirah kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.